Banyak orang berpikir istirahat itu hanya boleh dilakukan kalau semua pekerjaan udah selesai. Padahal sebetulnya orang-orang yang paling produktif adalah orang-orang yang tahu kapan harus berhenti. Coba bayangkan ada dua orang penebang pohon. Orang pertama bekerja tanpa henti, dia terus mengayunkan kapaknya selama berjam-jam. Sementara orang kedua mengayunkan kapaknya lalu sesekali dia berhenti. Dia minum air, kemudian dia asah kapaknya lagi supaya lebih tajam, lalu dia mulai lagi untuk menebang pohon. Kalau dilihat sekilas, kelihatannya orang yang pertama lebih rajin ya, karena dia nggak berhenti kerja. Tapi begitu pada akhir hari dilihat, orang yang kedua ternyata lebih banyak menebang pohonnya. Kenapa begitu? Karena kapaknya lebih tajam. Banyak dari kita bekerja seperti orang yang pertama itu. Meeting bertubi-tubi, kerja keras, deadline silih berganti, kita sampai lupa istirahat. Hari ini kita akan bahas suatu hal yang sederhana tapi sebetulnya sangat penting, yaitu mindful breaks. Bagaimana mengambil jeda di tengah kesibukan supaya kita tetap fokus, kita tetap tenang, tapi kita juga tetap produktif. Gak bisa dipungkiri, sekarang ini kita hidup di budaya yang sangat menghargai kesibukan. Kalau kita tanya orang nih, kamu lagi sibuk ngapain? Jawabannya, aduh udah deh oke deh, pokoknya yang penting gue nih sibuk banget sekarang ini. Seakan-akan kalau sibuk itu artinya hidup sedang berjalan dengan sangat baik. Akhirnya banyak orang yang merasa kalau lagi istirahat, kalau ngambil jeda sebentar itu kayak ada rasa bersalah. Kayak seakan-akan kita tuh malas kalau kita gak sibuk. Padahal kenyataannya tubuh kita ini tidak didesain seperti mesin. Kalau mesin ya selama dia dicolok di listrik dia akan terus bekerja kan. Tapi tubuh manusia itu gak seperti itu. Tubuh kita ini ada ritme energinya. Coba bayangin HP kita nih. Kalau misalnya baterainya tinggal 10%, apa yang kita lakukan? Oh, kita sibuk cari charger. Charger di mana nih? Mesti segera di-charge supaya bisa tetap dipakai, ya kan? Tapi kita nggak lakukan hal yang sama untuk tubuh kita. Waktu baterai kita udah mulai low, bukannya kita charge, kita paksa tubuh kita untuk tetap kerja. Padahal tubuh kita sama aja, ada baterainya. Kalau kita nggak charge, lama-kelamaan habis energinya. Bukan cuma habis energinya, tapi kemampuan kita untuk bekerja juga jadi menurun. Mindful break ini adalah cara sederhana untuk mengisi ulang baterai kita. Bukannya nunggu sampai benar-benar habis, tapi diisi, di-charge sedikit demi sedikit sepanjang hari. Apa itu mindful break? Mindful break adalah sebuah jeda kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Sesuatu yang secara sadar kita lakukan untuk tubuh dan pikiran kita bisa reset lagi. Kadang cuma 5 menit atau 10 menit, itu aja udah cukup. Kita bisa bagi mindful break ini menjadi 3 momen dalam satu hari. Morning break, lunch break, dan afternoon break. Kita bahas satu-satu. Dimulai dengan morning break. Cara kita memulai hari sebetulnya sangat menentukan bagaimana hari kita akan berjalan. Sayangnya banyak orang yang memulai harinya dengan cara yang salah. Kita mulai dengan buka handphone, lalu kemudian kita mulai scrolling, terus udah gitu lihat notifikasi, lihat email. Akhirnya pikiran kita udah penuh sebelum harinya benar-benar mulai. Morning break adalah cara yang sederhana untuk kita bisa memulai hari dengan lebih sadar. Cukup 5 atau sampai 10 menit lah kira-kira. Alternatif breaknya bisa macam-macam. Misalnya bangun kemudian ucap syukur, kita berhenti sebentar, kita bersyukur untuk hari ini. Atau kita buka jendela, hirup udara segar. Atau mungkin kita jalan keluar, ketemu matahari gitu ya. Itu paparan sinar matahari bikin kita jadi segar lagi. Kita mulai dengan gerakan-gerakan tubuh yang ringan atau mungkin lakukan stretching. Lunch break atau yang biasa kita kenal dengan istirahat makan siang. Ini pasti semua perusahaan kasih kita untuk bisa lunch break dong. Lunch break ini adalah jeda yang paling panjang dalam satu hari. Tapi seringkali kita nggak pakai lunch break ini dengan benar. Kita makan tapi sambil pakai laptop gitu. Kita makan tapi sambil buka email. Atau sekedar scrolling sosial media tanpa henti. Ya akhirnya jadi waktu break ini jadi sia-sia. Jadi lewat begitu aja. Coba lakukan mindful eating. Makan dengan sadar.
Kita tahu makanan apa yang masuk dalam tubuh kita kunyahnya pelan-pelan. Kemudian juga kita sembari sadari aromanya itu apa gitu ya, rasa tekstur makanannya itu apa. Lakukan mindful eating. Lalu setelah makan, jalan kaki sebentar, 5-10 menit. Sekedar bergerak aja. Menariknya, banyak ide-ide terbaik itu justru muncul pada saat kita lagi break, pada waktu kita lagi jalan kaki. Pernah nggak kamu ngalamin ini ya? Kamu lagi kerja, lagi mencari solusi untuk satu masalah gitu ya. Pada waktu di depan laptop nggak ketemu tuh solusinya apa, nggak dapet gitu. Kayak kita nggak bisa fokus. Tapi waktu kita lagi istirahat, kita lagi jalan kaki sebentar gitu, tiba-tiba ting aja gitu muncul aja. Oh iya ya, kayak gini aja deh solusinya. Karena ketika kita berhenti maksain pikiran kita, waktu kita istirahat, itu justru pikiran kita jadi lebih jernih. Kita jadi lebih gampang menemukan jawaban yang tadinya susah kita temukan. Afternoon break. Sore hari seringkali menjadi waktu yang paling berat. Pada waktu itu fokus kita udah mulai turun, energi kita juga udah mulai berkurang. Apalagi kalau sebelumnya kita habis menghadiri suatu meeting yang panjang atau habis kejar deadline. Disinilah afternoon break itu menjadi sangat penting. Coba menjauh sebentar dari layar komputer, dari laptop, tutup sebentar, terus tarik nafas panjang, buang pelan-pelan, atau tutup mata aja sebentar aja. Atau sekedar lihat keluar, lihat ke jendela, lihat pemandangan sekitar. Atau lebih baik lagi kalau kita bikin kopi ya, pada waktu bikin kopi juga bikinnya dengan penuh mindfulness gitu. Kita bikin mulai dari tuang kopinya, lalu kemudian siram airnya, air panasnya kita perhatiin uapnya, terus kita aduk pelan-pelan, cium baunya, aroma kopinya, baru diteguk pelan-pelan. Itu adalah bentuk mindfulness yang kita lakukan dan bikin kita jadi lebih tenang, pikiran kita jadi lebih adem lagi. Break yang sangat kita perlukan di sore hari. Selain 3 momen break tadi, yang pasti malam hari juga kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa beristirahat yang lebih panjang. Nah, waktu malam hari itu siapkan dengan cara 3-2-1. 3 jam sebelum tidur gak usah makan lagi, supaya sistem pencernaan kita itu bisa mulai tenang. Kemudian 2 jam sebelum tidur kita jangan minum lagi, karena waktu kita minum terlalu banyak nanti tidur kita jadi terganggu. Kemudian 1 jam sebelum tidur kalau bisa jangan lagi lihat layar handphone, supaya gak ada lagi blue light atau cahaya biru yang mengganggu mata kita. Kita bisa mempersiapkan diri kita untuk istirahat yang lebih baik. Kalau kita istirahatnya bagus, tidur kita cukup, besok pagi kita bangun pasti badan kita lebih segar. Selain jeda kecil setiap hari, ada satu bentuk istirahat yang lebih panjang lagi, yaitu cuti. Tapi sayangnya nih cuti ini seringkali nggak kita manfaatkan dengan baik. Waktu kita cuti kita masih cek email, masih ikutan meeting, masih ngecek-ngecek kerjaan. Akhirnya cuti jadi nggak berasa seperti istirahat, tapi seperti kerja di tempat lain, work from anywhere. Padahal cuti itu seharusnya memberikan kita ruang untuk berhenti sejenak, untuk nggak mikirin pekerjaan dulu. Cuti itu juga nggak harus yang pergi jauh kemana gitu, nggak. Cuti itu bisa dipakai untuk melakukan hal-hal yang sederhana aja. Waktu bersama keluarga, atau mungkin kita pengen jeda aja, pengen baca buku di tempat yang adem, di tempat yang tenang, di alam. Atau mungkin kita pengen ngopi sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu. Atau kita pengen lakukan hobi-hobi kita yang selama ini tertunda. Kadang kita berpikir bahwa hidup kita harus bergerak terus supaya kita bisa berjalan maju. Padahal kenyataannya kita harus juga punya waktu untuk berhenti sejenak. Alam aja punya ritmenya sendiri. Ya, ada waktunya siang, ada waktunya malam. Ada pasang, ada surut. Ada musim yang datang, ada musim yang pergi. Sama hidup kita juga begitu. Ada saatnya untuk bergerak, ada saatnya untuk berhenti. Karena justru pada waktu kita mengambil jeda itu, kita bisa menemukan kejernihan. Jadi mungkin mulai besok, di tengah kesibukan kita yang begitu banyak ini, kita bisa ambil waktu sejenak untuk bernafas, untuk menenangkan diri, untuk hanya sekedar hadir di momen ini.
Karena seringkali yang bikin kita capek itu bukan karena kitanya kebanyakan kesibukan, tapi karena kitanya yang gak mau berhenti sejenak. Kalau kamu biasanya kapan ambil waktu jeda? Apakah lebih sering pagi, siang, atau sore? Dan biasanya bentuk jeda kamu seperti apa? Coba share di kolom komen di bawah. Semoga video ini mengingatkan kita bahwa hidup yang bermakna tidak bisa dibangun dalam sekejap, tapi dari setiap keputusan-keputusan kecil yang kita buat dengan penuh kesadaran setiap hari.